Shalom. Thank you for this opportunity to given to me. My name is Helena Saratumundo from Pharmacy A, University of Summerland. Now I want to explain you about dualism of particle and hydrogen atom theory in bahasa dualisme partikel dan teori atom hidrogen. Please enjoy this video present, guys. Next, I will explain the first topic is about dualism particle. Just for info, I will explain using bahasa to make more knowing the following topic. Untuk foton, karena tidak mempunyai massa diam, sedangkan energinya E sama dengan H kali V, maka momentum foton adalah P sama dengan E per C sama dengan H per lambda. Di mana lambda ini adalah panjang gelombang cahaya. Adanya momentum inilah yang mencirikan sifat partikel dari cahaya. Nah, kemudian pada tahun 1924, Arthur H. Compton dalam eksperimennya mengamati perubahan panjang gelombang sinar X setelah dihamburkan oleh elektron bebas seperti yang dipaparkan dalam gambar. Jika lambda dan lambda aksen masing-masing adalah panjang gelombang sinar X, sebelum dan setelah terhambur dan M0 adalah massa diam elektron, maka akan diperoleh hubungan lambda aksen kurang lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 kurang cos theta. Harga dari H per M kali C adalah 0,00243 nm, disebut panjang gelombang Compton karena ruas kanan selalu positif untuk semua harga sudut Q, maka lambda aksen lebih besar dari lambda. Pembuktian persamaan lambda aksen kurang lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 kurang cos theta hanya dapat dilakukan dengan memandang sinar X sebagai foton atau partikel yang memiliki momentum selain energi. Interaksi dapat dipandang sebagai tumbukan elastis, di mana total energi dan total momentum sebelum dan setelah tumbukan masing-masing tetap. Jadi, sinar X sebagai gelombang juga memiliki sifat partikel. Next. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa tidak hanya cahaya yang memiliki sifat mendua, tetapi juga partikel. Suatu partikel dapat juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang mempunyai panjang gelombang lambda sama dengan H per P, di mana panjang gelombang ini disebut panjang gelombang de Broglie dari partikel bermomentum P. Sifat gelombang suatu partikel untuk pertama kalinya diperagakan secara eksperimen oleh Davison dan Germer pada 1927. Mereka berhasil memperlihatkan efek difraksi dari berkas elektron ketika melalui celah sempit sebagaimana cahaya. Seperti pada gambar berikut. Andaikan alfa adalah lebar celah dan posisi sudut untuk gelap, pertama adalah Q, maka berlaku di mana lambda adalah panjang gelombang de Broglie dari elektron. Next. Dari persamaan di samping, partikel bebas bermassa M yang bergerak dengan momentum T sama dengan M kali V dan energi E sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan 1 per 2 MV kuadrat dapat diungkapkan sebagai gelombang dengan amplitudo konstan
Sebagai gelombang, partikel bebas itu memiliki kecepatan fasa, yakni P sama dengan lambda kali F sama dengan H per P kali E per H sama dengan E per P sama dengan P per 2 kali M sama dengan 1/2 V. Jadi, kecepatan fasanya sama dengan setengah kecepatan partikel. Ini sesuatu yang sulit diterima, hanya saja tidak dapat menimbulkan akibat secara eksperimen, karena kecepatan fasa suatu gelombang tidak pernah dapat diukur, dan yang dapat diukur adalah kecepatan grup, yakni Fg sama dengan D kali omega per dk, di mana omega sama dengan 2pi V, dan K sama dengan 2pi per lambda. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, secara intuisi fisis, jika amplitude gelombang partikel bebas itu konstan, maka gelombang tidak memiliki informasi tentang posisi partikel di dalam ruang. Secara fisis, jika suatu partikel terlokalisasi dalam daerah delta X tertentu, maka gelombang partikel itu haruslah mempunyai amplitudo atau intensitas yang besar di dalam daerah itu dan sangat kecil di luar daerah itu. Hal ini menggambarkan suatu paket gelombang kecepatan dengan mana paket gelombang menjalar adalah kecepatan grup Vg dengan E sama dengan P kuadrat per 2M, maka kecepatan grup adalah Fg sama dengan D omega per dk sama dengan D kali E per dp sama dengan P per M sama dengan P. Jadi jelaslah bahwa kecepatan grup dari gelombang partikel sama dengan kecepatan partikel itu sendiri. Kesimpulannya adalah suatu partikel yang terlokalisasi di dalam suatu daerah tertentu dapat dikatakan dengan suatu paket gelombang yang amplitudonya dominan hanya di dalam daerah itu. Kecepatan grupnya paket gelombang tersebut sama dengan kecepatan partikel itu. Next topic to be discussed about hydrogen atom theory atau teori atom hidrogen. Next, spektrum atom hidrogen, teori atom Bohr. Dalam paruh kedua abad ke-19, eksperimen spektroskopi berkembang sangat pesat karena emisi cahaya saat itu dipandang sebagai hasil vibrasi-vibrasi. Maka hubungan harmonik antara garis-garis spektrum tak dapat terungkapkan. Selanjutnya, pada tahun 1885, Johann Balmer mengemukakan bahwa panjang gelombang semua garis spektrum atom hidrogen bisa diungkapkan dengan rumus empiris lambda n sama dengan B kali n kuadrat per n kuadrat kurang 4, di mana n sama dengan 3, 4, 5. Nah, berdasarkan percobaan hamburan partikel alfa pada tahun 1911, Ernest Rutherford menyarankan struktur atom yang terdiri dari inti bermuatan positif dan elektron yang mengitarinya. Elektron ditemukan pertama kali oleh J.J. Thomson pada 1897. Namun, teori fisika pada masa itu tak mampu menjelaskan hasil penemuan dari Rutherford yang berkaitan dengan rumusan Balmer-Ritz. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengombinasikan konsep atom Rutherford dan sifat gelombang partikel de Broglie
untuk menjelaskan rumusan garis-garis spektrum atom hidrogen dari Balmer. Untuk itu, Bohr menggunakan dua postulat dasar, yakni yang pertama, elektron adalah partikel yang mengedari inti hanya pada orbit-orbit tertentu. Pada setiap orbit, elektron memiliki energi yang stasioner sehingga tidak ada radiasi elektromagnetik yang diemisikan. Hal ini bertentangan dengan ramalan teori klasik. Pada orbit-orbit stasioner, momentum sudut elektron merupakan kelipatan bulat dari H sama dengan H per 2 kali P. Yang kedua, emisi atau absorpsi radiasi terjadi bila elektron melompat atau bertransisi dari satu orbit stasioner ke orbit stasioner lainnya. Bila elektron melompat dari orbit stasioner berenergi EI ke orbit di bawahnya yang berenergi EF, maka elektron akan mengemisikan cahaya dengan foton yang berenergi sama dengan beda energi keduanya, EI kurang EF sama dengan H kali F. Next. Nah, selanjutnya, ternyata Bohr telah berhasil menjelaskan rumus empiris Balmer-Fritz tentang spektrum atom hidrogen dengan memanfaatkan sifat gelombang elektron. Spektrum garis ternyata merupakan ungkapan dari energi-energi orbital yang stasioner. Pengertian energi negatif adalah bahwa elektron terikat dalam atom karena tarikan intinya. Artinya, elektron yang berada pada tingkat energi E1 dapat dibebaskan dari pengaruh inti dengan memberikan energi minimum sebesar 13,6 eV. Seperti yang ada pada gambar berikut. Next. Teori dari Bohr ini beranggapan bahwa orbit-orbit elektron hanya berbentuk lingkaran saja, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Namun, Sommerfeld dan Wilson memasukkan orbital berbentuk eklips. Menurut mereka, untuk sistem periodik berlaku PI kali dq F sama dengan NI kali H, di mana NI ini merupakan bilangan bulat. Gambarnya seperti yang kita lihat di samping berbentuk eklips. Dari rumus ini diketahui bahwa PI ini merupakan momentum linier, QI ini merupakan koordinat dan integral dilakukan terhadap satu periode dari gerak partikel. And the next is the last explanation about topic hydrogen atom theory. It turns out that the Bohr atom theory found several problems. Okay, let's find out. The first, if an atom has more than one electron, then in addition to the nucleus attraction, there is also a repulsion between electrons. And the second, with a closer look, it turns out that most spectral lines are not single lines, but are a combination of two or more very tight lines. And the third, in Bohr atomic theory, the exact position and momentum can be determined, meaning the uncertainty of position delta R is 0, and the uncertainty of momentum delta PR is 0. This contradicts Heisenberg's law of uncertainty. About 10 years after Bohr's death problem,
further motivate people to look for new theory. Okay guys, this is my presentation for explain dualism of particle and hydrogen atom theory and to fulfill the task of physical chemistry. I apologize if there are mistakes in this presentation. Thank you.